Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan siang hari ini, saya Tusin NIM 2021 010331 akan menyampaikan analisis kebijakan pendidikan merdeka belajar pengganti USBN dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah sejak 2020. Wacana akan dihapusnya ujian nasional mungkin akan terjadi pada tahun 2021 dan ujian nasional tahun 2020 adalah yang terakhir, karena dalam arah kebijakan baru tahun 2021 ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Pokok-pokok kebijakan kemerdekaan belajar meliputi 1. Ujian sekolah berstandar nasional. 2. Ujian nasional. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran. 4. Peraturan penerimaan peserta didik baru PPDB zonasi. Dari 4 pilar kebijakan kemerdekaan tersebut dijelaskan situasi saat ini dan arah kebijakan baru. Situasi saat ini dari USBN, semangat Undang-Undang Sisdiknas adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan, namun USBN membatasi penerapan hal ini. Kurikulum membatasi penerapan hal ini. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak. Arah kebijakan baru tahun 2020 USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Guru dan siswa lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Dan yang lebih menarik lagi adalah anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Situasi saat ini untuk ujian nasional materi UN terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Untuk kebijakan barunya tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 5 untuk sekolah dasar
kelas 8 untuk sekolah jenjang SLTP, dan kelas 9 untuk jenjang SLTA. Sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Penjelasan Mendikbud terkait 3 aspek asesmen nasional pengganti UN tahun 2021. Tahun 2021 ujian nasional atau UN resmi diganti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud. Nadiem Makarim menjadi asesmen nasional. Tentu hal ini sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Joko Widodo. Karena sebagai penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan, namun tujuan utamanya UN diganti adalah mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Menurut Nadiem, perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum (AKM). AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik atau siswa dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus pada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna. Fokus pada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting dari mata pelajaran, karena justru sekali lagi membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif jelas yang disampaikan oleh Bapak Nadiem. Kedua, survei karakter. Survei karakter yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil pelajaran sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian yang ketiga, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Dijelaskan, asesmen nasional pada 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan,
sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan murid atau peserta didik. Hasil asesmen nasional tidak ada konsekuensinya buat sekolah, hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya. Tak hanya itu saja, Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan tiap sekolah di daerah. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan selamat siang. Namo Buddhaya.